Karena masih banyak anggapan di masyarakat bahwasanya penyakit TBC itu karena guna-guna, karena keturunan. Orang TBC itu biasanya dia berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas. Jadi di Indonesia ini negara dengan penyumbang kasus TBC terbesar kedua di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi berjumpa dengan saya, tentunya Fadia Aziz, masih di Inspirasi, ruang hangat untuk berbagi cerita, tentunya dengan santun. Dan bukan hanya sekedar bercerita, tetapi juga kami berusaha untuk menyentuh sahabat semua yang ada di luar sana. Sahabat, obrolan dalam podcast ini tentunya adalah pendapat dari narasumber yang melupakan pengalaman dari narasumber. Kami tidak bermaksud untuk menghakimi atau menyudutkan pihak manapun dalam podcast ini, dan kami selalu membuka ruang klarifikasi untuk sahabat semua yang ingin memberikan klarifikasi. Baik sahabat semua, hari ini bersama saya narasumber kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dari program TBC. Sahabat semua, kalau mendengarkan satu kata ini, tentunya sahabat semua sudah mengetahui bahwa ini adalah salah satu penyakit yang sebenarnya sudah lama sekali. Sudah lama sekali, namun sampai saat ini penyakit ini masih menjadi satu tantangan yang sangat besar. Seperti apa tuberkulosis ini, seperti apa TBC ini, kita akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita, Pak Harsalim S. Cap. Apa kabar Pak Harsalim? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah berapa lama di program TBC ini? Waduh, sudah cukup lama juga ya. Saya kena TB dari tahun 2009. Kena TB artinya ikut di program TB ini sejak tahun 2009 sampai sekarang. Oke Pak, mungkin kita lanjut lagi percakapan kita tentang TBC ini. Mungkin kita perlu mendefinisikan dulu. Ya. TBC itu sebenarnya apa? Penyakit apa sih TBC ini? Betul. Jadi TBC itu adalah penyakit menular langsung. Ya, menular langsung artinya dari orang ke orang kan. Karena ada juga penyakit yang tidak menular langsung. Misalnya dari lewat binatang gitu. Jadi TBC itu menular langsung, Bu. Jadi dari orang ke orang yang disebabkan oleh kuman. Nah, ini yang mesti kita tekankan ke masyarakat penyebabnya. Karena masih banyak anggapan di masyarakat bahwasanya penyakit TBC itu karena guna-guna, karena keturunan. Jadi penyebabnya namanya Mycobacterium tuberculosis. Dan dia paling banyak menyerang saluran pernapasan, pintu masuknya. Sehingga dia paling banyak menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain. Misalnya TB tulang, TB kulit, seperti itu. Jadi kalau disampaikan tadi sama Pak Harsalim, banyak pemahaman di masyarakat. Jika ada stigma masyarakat yang mengatakan bahwa kalau ada ciri-ciri TBC, dia menyangkutkan itu sebagai hal-hal yang di luar kayak keturunan atau karena guna-guna, gitu. Memang apa ciri-ciri orang yang kena TBC sampai orang masyarakat awam itu mengatakan bahwa kayaknya dia kena guna-guna deh. Ya, yang paling karena dia menyerang saluran pernapasan, pasti gejala utamanya adalah batuk ya. Batuk berkepanjangan, dulu kita istilahkan 2 minggu atau lebih. Kemudian kadang bercampur dengan darah. 2 minggu batuk terus? Ya, 2 minggu atau lebih. Kadang bercampur dengan darah. Nah, ketika itu bercampur darah, maka disitulah kadang-kadang masyarakat beranggapan bahwa ini jangan-jangan ada yang salah nih, salah minum racun atau apa karena ada darahnya gitu. Jadi itu gejala yang lain. Kemudian gejala khas yang lain adalah dia akan turun nafsu makannya. Nafsu makan turun, otomatis berat badan akan turun, dan orang TBC identik dengan kurus. Tapi tidak semua orang kurus TBC ya. Itu disclaimer dulu. Batuk dulu. Batuk 2 minggu lebih. Bisa. Terus tiba-tiba nafsu makan turun, kemudian demam, kemudian nyeri dada, kemudian ada juga yang paling khas itu orang TBC itu biasanya dia berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas. Dia cuma duduk santai di rumahnya, itu keringat keluar. Itu bukan sehat ya? Saya pikir kalau keringat sehat.
Iya, kalau keringat karena aktivitas itu mungkin ya sehat ya, misalnya kita berolahraga. Tapi ini tidak ada aktivitas, cuma duduk saja keringat keluar. Oke. Jadi sahabat, ada beberapa ciri-ciri yang mungkin bisa dikenali sendiri oleh sahabat semua ya. Jadi kalau ada batuk 2 minggu lebih, kemudian mungkin dahaknya ada bercampur darah, kemudian nafsu makan berkurang, turun, otomatis demam, berat badan turun, di malam hari berkeringat pada malam hari. Jadi kalau ada ciri-ciri seperti itu, sudah loyo, lemah, jangan diasumsikan bahwa ini kena guna-guna. Segera ke dokter. Betul. Salim. Terus ini, apakah TBC itu ketika seseorang mengidap TBC ini ya, ini vulgar sekali bahasa TBC, apa Ben? Silakan. Itu justru itu yang kami harapkan supaya masyarakat lebih akrab dengan ini. Oke. Jadi sahabat, ketika seseorang kena TBC, ini mungkin saya mau bertanya kepada Pak Harsalim. Kita bisa mendiagnosa kita itu kena TBC, apakah ini kan penyakit menular nih, penyakit menular langsung. Apakah kalau saya, misal maaf ya, ini ada orang TBC, kemudian saya berdekatan dengan dia, pada saat itu saya terkontaminasi juga atau 2 minggu kemudian atau seperti apa? Oke, pertanyaan sangat bagus. Jadi orang bisa menjadi TBC ada 3 faktor. Ya. Yang pertama, lamanya kontak. Artinya lama, misalnya satu rumah gitu kan. Kemudian jumlah kuman dalam tubuh. Jumlah kuman dalam berarti tubuhnya. Memang sudah ada kuman dalam tubuhnya. Semakin banyak kuman dalam tubuh, maka potensi untuk menjadi sakit TBC semakin tinggi. Jadi bisa jadi, maaf ya sebelum dilanjut, jadi bisa jadi misalnya dalam serumah belum tentu kita bisa kena. Kalau kita kuman kita, Betul. Ini yang ketiga nih. Sistem imun atau daya tahan tubuh atau antibody, ya kan? Semakin bagus antibody kita, semakin kita mungkin akan pertahanannya. Ya, jadi 3 faktor ini ketika kontak sering dengan pasien TBC aktif, kemudian jumlah kuman dalam tubuhnya banyak, imunnya turun, maka itu biasanya dalam kurun waktu beberapa minggu, beberapa bulan itu bisa jadi langsung kena. Ya akan berproses untuk menjadi sakit tuberkulosis. Berproses ya, jadi belum tentu kena dalam fase rentan waktu yang singkat itu. Tidak. Biasanya 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan begitu. Tergantung seberapa cepat kumannya membelah diri. Kalau semisal dalam satu rumah terus dia tertular nih, apakah pada saat itu juga kita bisa mendeteksi bahwa ini sudah kena TBC? Baik. Ya, jadi sekarang ada tahapannya, ada istilah TBC preklinis, ada TBC laten, ada TBC yang sakit TBC. Nah, TBC klinis, subklinis. Dia TBC tapi tidak diperiksa di laboratorium, tidak ditemukan kuman misalnya, tapi TBC, tapi masuk di lab tidak ditemukan. Iya, dia biasanya ditemukan melalui pemeriksaan fototoraks begitu. Lebih tinggi lagi ya? Ronsen enggak juga. Foto ronsen yang kita akan kenal biasa begitu. Ada di Sulawesi Barat. Setiap rumah sakit ada. Kemudian laten tuberkulosis. Ini nih yang lagi kami intens untuk mendeteksi ini. Laten tuberkulosis itu adalah orang yang terinfeksi kuman masuk tubuhnya. Cuman kuman tersebut tidak bikin dia sakit. Sehat kelihatan. Sehat. Nah, tapi kuman itu artinya kuman itu mampu dikendalikan oleh sistem imun yang ada di tubuhnya. Cuman karena ini kuman TB sangat pintar dan kuat, dia tidak mati. Dia tertidur dalam tubuh seseorang, kita istilahkan dengan dorman. Nah, ketika itu dikatakan dia laten. Kapan dia imunnya turun? Betul sekali. Kapan imunnya turun? Serang langsung. Maka kuman yang tadi tertidur ini bisa bangkit. Misalnya orang yang kena DM, orang yang kena HIV, itu kan kalau orang HIV kan yang diserang kan sistem imunnya kalah, kuman yang tadinya tidur ini akan bangkit. Jadi jenis TBC ada yang subklinis, ada yang laten. Kemudian TBC yang aktif yang tadi, yang sakit TBC yang aktif. Karena ada tadi TBC yang dia sehat, tapi ada TBC dalam tubuhnya. Iya. Itu yang laten tadi ya? Yang subklinis tadi, yang tidak terbaca. Mungkin kita bedah satu-satu ini ya. Pak Harsalim Tabe, ini tadi yang disampaikan ada subklinis. Kita bedah dulu soal subklinis ini. Saya tertarik ketika disampaikan bahwa ketika seseorang mengidap TBC, kemudian diperiksa di laboratorium, ini sudah di lab loh, ini dicek, ternyata nggak
terdapat ada kuman TBC? Ya, ada beberapa jenis pemeriksaan ya. Ada yang melakukan pemeriksaan secara bakteriologis, misalnya sputumnya diambil, sputum atau sampel dahak, itu dibawa ke laboratorium, dicek melalui mikroskop atau melalui tes cepat molekuler. Itu biasanya tidak ditemukan. Biasanya ditemukan melalui pemeriksaan foto ronsen dengan pembacaan ahli radiologi. Kalau pembacaan foto ronsen itu harus dilakukan di rumah sakit. Ya, oleh ahlinya. Apakah semua rumah sakit di Sulawesi Barat sudah punya alat untuk ronsen? Setahu saya harusnya semua rumah sakit ada Sulawesi Barat foto ronsen. bisa ya? Bisa. Dan itu semua masyarakat bisa. Iya. Apakah ada jalur-jalur khusus lagi? Tentunya harus ada rujukan dari dokter ya. Baru dokter mengindikasikan bahwa ini perlu dironsen, makanya baru bisa dironsen karena ini juga menyangkut mengenai pembiayaan Ibu, mengenai JKN. Agak berat, agak besar. Saya kurang tahu seberapa besar biaya untuk itu, tapi yang jelas untuk ronsen ini ditanggung oleh BPJS. Alhamdulillah. Sepanjang dia ada surat rujukan dari dokter. Oke, Pak Salim, kalau pertanyaan saya selanjutnya, kalau memang ini tidak terdeteksi oleh alat-alat kecuali di dalam lab itu, berarti apakah ini kumannya kuat atau imun dari si pasien ini yang kuat sampai ketutup? Ya, tadi ya, artinya dia mungkin imunnya masih mampu mengendalikan itu sehingga dia belum terdeteksi. Iya. Tapi pada saat tidak terdeteksi, apakah si pasien ini sudah mengalami berat badannya sudah turun? Belum ya? Biasanya belum seperti itu. Oh, belum seperti itu ya. Tapi kalau untuk masyarakat untuk mengetahui lebih jauh lagi bahwa saya ini sudah terinfeksi TBC atau gimana? Misalnya kalau dia sampai di lab ternyata tidak kedapatan, apakah dokter merekomendasikan untuk? Kami saat ini masih intens kedua tipe ini. Yang pertama laten tuberkulosis, yang kedua yang sakit tadi. Karena laten ini agak berbahaya juga, agak dan mudah kami deteksi. Kalau laten itu masuk lab sudah bisa kebaca? Dahaknya? Biasanya bukan dahaknya. Jadi kalau laten itu kami mendeteksinya dengan melakukan pemeriksaan namanya tuberculin test. Jadi misalnya ada semacam pemeriksaan menggunakan tuberculin test, jadi diperiksa di bawah kulit, kita suntikan. Ketika ada sedikit pelebaran yang warna merah, biasanya kan kita pernah lihat skin test ya untuk mengtes antibiotik itu. Kalau misalnya lebarnya 10 mm setelah 2 hari disuntik, maka itu dinyatakan bahwa dia itu laten tuberkulosis. Artinya ada kuman di tubuhnya. Gitu. Jadi tapi gejala batuk itu sama, semua mengalami. Biasanya yang laten tidak bergejala, Ibu. Tidak bergejala. Tapi bagaimana seseorang yang, maksud saya gini loh, Pak Salim, ada orang yang terinfeksi kuman TBC. Iya. Dia tidak tahu karena laten. Nah, dia bergaul terus dengan orang-orang di sekitarnya. Itu bisa menularkan? Hampir tidak bisa, karena kan TBC itu ditularkan melalui droplet. Batuk si penderita. Jadi kalau misalnya ada batuk keluar droplet itu kayak percikan dahak, di dalamnya ada kuman. Nah, itu yang kalau dia tidak batuk kan potensi penularannya, dan jumlah kuman di tubuhnya juga tidak banyak. Makanya dia potensi untuk menularnya sangat rendah. Tapi itu yang kita harus antisipasi karena takutnya nanti dia berubah jadi aktif. Kalau bangun pada saat imunnya turun, bangun, wah itu bahaya. Iya. Jadi oke, kita balik dulu ini. Penularan ini kan penyakit menular langsung. Yang tadi Pak Salim sampaikan droplet. Hanya droplet ya. Lain daripada itu nggak ada. Kalau nafas-nafas biasa, kita bernafas dalam satu ruangan. Bicara, batuk, bersin, yang penting ada percikan karena ini kan sangat kecil. Jadi kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Jadi cara gitu kan ada yang keluar pasti. Cuman jumlah yang keluar itu lebih banyak pada saat dia batuk atau bersin gitu loh. Kita dalam satu ruangan, kalau misal orang TBC batuk, ada droplet keluar atau bersin, terus kumannya Nah itu, kumannya pinternya dia kayak di ruangan yang lembab, gelap itu dia akan bisa bertahan beberapa lama. Tapi kalau kena matahari dia akan mati. Mirip-mirip kayak COVID kemarin. Oh, sama dengan... Sama, karena COVID kan menular lewat droplet juga. Berarti kalau sama COVID dulu kan pakai vaksin. Berarti TBC sekarang pakai vaksin juga? Ya, lagi dikembangkan vaksinnya. Oh,
ada vaksin itu? Ada, insya Allah nanti ini lagi tahap uji klinis. Mungkin sekitar tahun 2028 bisa Vaksin TBC. diimplementasikan. Jadi mudah-mudahan dengan vaksin itu bisa menjadi tameng buat masyarakat Iya. agar tidak Iya, artinya ya. Jadi gini nih, TBC ini kan di program ya. Jadi di Indonesia ini kan negara dengan penyumbang kasus TBC terbesar kedua di dunia. Kedua Ibu, setelah India. Jadi India dulu, Indonesia baru Cina. India, Indonesia, Cina. Iya, jumlah kasusnya TBC terbesar di Indonesia 10%. Jadi Indonesia itu ada sekitar 1.090.000 kasus. 1.090.000 kasus. Di Sulbar sendiri sekitar 5.000-an. Artinya bagaimana untuk menanggulangi ini kita harus menemukan sebanyak itu. Ya kan? Karena ketika dia ditemukan, kita obati, maka dia tidak akan menular lagi. Iya. Masalahnya kita sekarang, kita tidak mampu menemukan semuanya, sehingga yang lain ini yang tidak ditemukan terus menularkan penyakitnya. Kenapa tidak bisa ditemukan? Apakah si pasien ini tidak melakukan pengobatan di rumah sakit sampai Iya, terjangkau? salah satu penyebabnya itu. Stigma di masyarakat, sehingga yang bergejala tidak datang ke rumah sakit, takut dibilang TB, itu malu segala macam itu. Dan mungkin kita kalah dengan, misalnya kita kayak berlomba nih, lebih cepat kuman menyebar daripada kita mencari untuk memutus rantai penularannya itu. Ya. Jadi mereka lari, kuman TBC larinya 100, Ya, kita betul. pemutusan rantainya kayaknya lari 20 nih. Mungkin salah satunya penyebabnya begitu. Dan tadi bagaimana kita mengantisipasi yang laten. Ya kan itu kan tidak kelihatan. Jadi kita sudah obati yang sakit, ternyata masih ada yang laten yang mungkin 2 bulan, 1 tahun jadi sakit itu. Jadi harusnya kita obati yang sakitnya, Yang latennya juga kita tanggulangi. Ada obatnya untuk laten. ada ya. Ada. Pak Rasain, kalau ada fakta-fakta di lapangan tadi disampaikan bahwa banyak dari masyarakat yang sudah terinfeksi kuman TBC tapi tidak melakukan pengobatan di rumah sakit karena ada yang malu, kemudian stigma masyarakat yang Iya, seperti itu. iya. Ini Dinas Kesehatan menyadari ini. Iya. Apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, khususnya program untuk menghayok-hayokkan? Iya, betul. Jadi kami ada beberapa program. Kami ada yang namanya intensive case finding, active case finding. Jadi ada satu orang penderita TB satu rumah, kami datang untuk men-screening orang-orang di sekitarnya. Minimal 8 orang. Jadi ditanya apakah ada yang batuk. Kalau ada yang batuk kita kirim untuk diobati, yang tidak batuk kita kirim juga untuk dikasih pencegahan. Ya kan? Nah, itu. Kemudian kita lakukan screening massal misalnya di kelompok-kelompok berisiko. Misalnya lapas rutan, sekolah-sekolah berasrama. Kemudian di mana lagi nih? Hutan, asrama. Iya, misalnya kelompok-kelompok lansia gitu, kita bekerja sama dengan KIA misalnya atau Posbindu misalnya kita. Jadi ada usaha-usaha ke sana ya. Kalau kita bertanya lagi Pak Salim, misalnya kelompok-kelompok yang rentan yang kena TBC itu ada nggak kelompok rentan, misalnya dia usia sekian? Ya, yang rentan itu ya anak-anak usia 5 tahun ke bawah itu rentan. Saya pikir orang tua. Orang tua juga. Tapi Ya kan kalau anak-anak kan 5 tahun masih pun. ya organnya kan masih dalam tahap perkembangan kan. Jadi otomatis dia masih Lebih belum mudah. kelompok lansia, kemudian ibu hamil, perokok, orang dengan HIV/AIDS, orang dengan DM, diabetes mellitus atau gula. Oke. Ini tadi juga saya ingin menanyakan juga Pak Salim. Ini kan semisal sudah ada pasien TBC. Apakah Dinas Kesehatan menjamin bahwa ini kan kalau orang pasien TBC kan diberikan obat? Obat, ya, betul. Apakah Dinas Kesehatan di sini, Dinas Kesehatan Provinsi dapat menjamin kebutuhan obat-obat dari pasien-pasien Ya, itu? ya betul. Jadi ya salah satu
apa istilahnya, program kami adalah menjamin ketersediaan obat. Jadi kami harus bisa menjamin Itu program Pak Hasan. Ya. Oke. Kemudian pemeriksaan, ya, pemeriksaan misalnya itu TCM misalnya itu kami jamin bisa diakses semua masyarakat dan gratis. Oke. Ada atau tidak ada BPJS gratis untuk pemeriksaan. Ini di highlight dulu. Pernyataan dari Ya, bidang program TBC Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Ya. bahwa untuk semua masyarakat pasien TBC bisa dijamin, dipastikan bahwa kebutuhan akan Obat, terpenuhi. pemeriksaan untuk diagnosis TB kami jamin juga. Itu pemeriksaan itu sampai di tingkat puskesmas ada? Ada. Jadi bisa dipastikan bahwa masyarakat kalau mau periksa-periksa tidak perlu khawatir karena ada Silahkan. ini. Kalau ada yang tidak ada lagi dan agak dilama-lamakan, Silakan lapor langsung. ya sampaikan ke kami. Kami akan tanyakan kenapa seperti ini dan kami akan carikan solusinya. Dan itu dijamin GRATIS. Insya Allah gratis. Gratis ya? Ada atau tidak ada BPJS untuk pemeriksaan TB loh ya.